Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer dan internet di bab 5. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Adam Firdaus Maulana, yang kedua ada saya Kartika Putri Salsabila, yang ketiga ada Levia Aska Anamaja, yang keempat ada Muhammad Fikri Hidayat, yang kelima ada Randy Akbar, yang keenam ada Siti Aliani Majidah, dan yang terakhir ada Yunus Ardiansyah. Baik, di pembahasan pertama kita akan membahas mengenai jaringan lokal dan internet. Apa sih perbedaan jaringan lokal dan internet? Secara umum, internet adalah jaringan komunikasi global yang memiliki jangkauan luas dan bisa menghubungkan miliaran jaringan. Sedangkan jaringan lokal merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya sehingga saling terkoneksi dan bisa digunakan bersama pada jangkauan area yang terbatas. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Perangkat atau komputer yang ada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP. Lalu yang kedua ada internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data paket untuk melayani miliaran pengguna seluruh dunia. 3. Konektivitas internet. A. Konektivitas internet pada jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel pada umumnya dilakukan memanfaatkan jaringan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan internet service provider. Berikut ini beberapa konektivitas pada jaringan berkabel. Yang pertama, dial-up PSTN. Dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini adalah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Kecepatan akses jenis ini hanya 12 hingga 20 kbps, maksimum hanya 56 kbps. 2. ADSL. ADSL pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Dengan ADSL, kita bisa mengirimkan suara hingga faks ke pengguna lainnya dengan rentang frekuensi yang berbeda. Lalu yang ketiga, LAN. Sistem kerja LAN adalah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui internet service provider. Lalu komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu lain dan kabel koaksial. Selanjutnya bagian B, yaitu konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel merupakan jaringan internet yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dan perangkat lain. Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dan sistem lainnya dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Berikut adalah beberapa konektivitas pada jaringan nirkabel. Yang pertama itu terdapat GPRS, merupakan teknologi modern pertama yang mampu melakukan pengiriman data dan penerimaan data yang lebih cepat dari teknologi seperti CSD atau Circuit Switch Data. Lalu yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi yang memungkinkan smartphone atau komputer untuk mengakses internet melalui koneksi nirkabel. Wi-Fi menggunakan sinyal radio untuk mengirim dan menerima data antara perangkat aktif. Yang ketiga adalah akses satelit. Akses satelit adalah jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh stasiun komunikasi orbital. Sinyal dari satelit ini memungkinkan penggunaan dengan antena piringan memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi. Salah satu fungsi perangkat ponsel adalah memudahkan kita untuk berhubungan dengan orang lain. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Mobile network atau jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio.
1. Jaringan seluler 1G atau yang biasa disebut AMPS generasi pertama. Teknologi jaringan 1G pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya, jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. 2. Jaringan seluler 2G, GSM dan CDMA generasi kedua. Teknologi jaringan 2G diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakannya gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. 3. Jaringan seluler 2,5G, GPRS. Jaringan 2,5G merupakan teknologi jaringan berbasis GPRS atau yang biasa disebut General Packet Ratio Service yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua 2G dan ketiga 3G. 4. Jaringan seluler 2,75G. 2,75G memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small package dengan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. 5. Jaringan seluler 3G WCDMA generasi ketiga. Untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik, kita juga sudah bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga telekonferensi. Teknologi 3G kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi 3,5G HSDPA High Speed Downlink Packet Access yang mendukung kualitas jaringan kecepatan yang lebih baik. 6. Jaringan seluler 3,5G HSDPA. Jaringan 3,5G HSDPA atau yang biasa disebut High Speed Downlink Packet Access merupakan peningkatan teknologi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing dengan kecepatan downlink hingga 14 Mbps. 7. Jaringan seluler 3,95G atau 4G LTE. Teknologi jaringan LTE merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat, namun juga efisien. 8. Jaringan seluler 4G generasi keempat. 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, namun juga bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Yang terakhir, nomor 9, jaringan seluler 5G generasi kelima dikembangkan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019. Kini, teknologi 5G ternyata sudah bisa digunakan di Indonesia dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerima data atau informasi dari dua atau lebih alat. Bahasa Inggris. Device seperti halnya komputer, PC, laptop, notebook, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM, Global System for Mobile. Untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dengan ponsel lainnya, ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Yang pertama ada koneksi dengan kabel. Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. Penggunanya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dan perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauan koneksi ini sangat terbatas sesuai dengan panjang kabel data yang kalian miliki. Yang kedua ada koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2.45.
Bluetooth memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Yang ketiga ada koneksi dengan Wi-Fi. Koneksi data dengan jaringan tanpa kabel menggunakan teknologi Wi-Fi merupakan jenis koneksi yang banyak digemari. Alasan utamanya ialah karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Kekurangannya ialah jangkauannya yang tidak jauh, maksimum 100 meter, tetapi dengan bandwidth yang minimum data rate 1 Mbps. Data projection adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengamankan suatu data atau informasi penting sesuai dengan definisinya. Data projection memiliki fungsi untuk mencegah kerusakan, persetasan, dan kehilangan data. Cara melindungi keamanan data di internet: 1. Gunakan private browsing atau incognito mode. 2. Hapus data yang tidak digunakan. 3. Gunakan VPN. 4. Aktivitas autentikasi TWO faktor atau 2FA. Gunakan password manager. 6. Rutin membersihkan CQoS. 7. Melakukan backup. 8. Pilih hosting dan domain yang tepat. Lalu pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh jaringan lokal yang telah kami buat. Nah, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 4 perangkat yang terhubung, yaitu handphone, televisi, komputer, dan laptop. Dan dapat diperhatikan juga bahwa setiap perangkat tersebut memiliki IP address yang berbeda, karena IP address ini hanya berlaku pada jaringan lokal dan bisa juga disebut sebagai IP private. Nah, apa sih IP address ini? IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer, dengan fungsi IP address ini sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, dari gambar tersebut, contohnya itu pada IP address dari komputer, yaitu 192.168.1.103. Lalu IP address dari televisi yaitu 192.168.1.109. Lalu dari handphone yaitu 192.168.1.107. Lalu IP address dari laptop yaitu 192.168.1.105. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.